Kita masuk di pelajaran hari Kamis. Silakan Pendeta Robert. Baik, hari Kamis di sini judulnya Pokok Pikiran Kitab Wahyu. Kesimpulan pendahuluan Kitab Wahyu menuju kepada fokus yang benar akan seluruh kitab ini. Kembalinya Yesus dalam kuasa dan kemuliaan. Janji Kristus untuk datang kembali ditegaskan 3 kali lagi dalam bagian penutup kitab ini. Jadi fokusnya Kitab Wahyu adalah Tuhan Yesus datang kembali. Itu menandakan bahwa dia dulu pernah datang ke sini, ke dunia kita ini, pernah. Dan Kitab Wahyu menandakan dia yang dulu itu akan balik lagi. Berapa banyak orang di dunia ini yang nggak tahu Yesus dulu pernah datang pertama kali. Tiba-tiba kaget, hah? Udah datang lagi gitu. Padahal kita di sini, oh, dia akan datang lagi. Kalau orang nggak baca Kitab Wahyu, dia nggak tahu Yesus akan datang lagi. Jadi hanya orang yang baca Kitab Wahyu yang tahu Yesus yang dulu itu akan datang lagi. Mungkin ya datang, tapi ya mungkin caranya nggak tahu kayak gimana kan. Tapi setelah kita baca Kitab Wahyu, Yesus pasti datang. Caranya gimana? Ya seperti itulah. Saya lanjutkan. Dalam Kitab Wahyu, kedatangan Kristus yang kedua kali adalah titik akhir kemana sejarah bergerak. Kedatangan yang kedua kali akan menandai konklusi sejarah dunia ini dan permulaan kerajaan Allah yang kekal, sebagaimana kebebasan dari semua kejahatan, kesedihan, rasa sakit, dan kematian. Itu artinya Yesus datang kembali ke dunia ini untuk kedua kali. Dunia ini selesai, tamat, nggak ada lagi lanjutannya. Jadi pemikiran orang di luar sana, oh dunia nanti ada namanya masa damai, nanti kita jadi satu pemerintahan. Itu semua salah. Setelah kita baca ini, Yesus datang, selesai semuanya. Nggak ada lanjutan, nggak ada pemikiran, oh nanti begini, oh nanti. Nggak ada. Yesus datang, semua selesai. Oke, itu aja. Gitu aja. Ya. Itu aja. Udah selesai, tamat, the end. The end. Tapi itu satu akhir adalah satu permulaan. Ya. Ya, jadi akhir dari dunia ini adalah permulaan dari kerajaan Allah yang kekal. Yes. Pendeta, silakan. Saya kembali mundur pertanyaan Yola. Kapan merasa kesepian? Ada sebutan berkata demikian. Kesepian di antara keramaian. Walaupun di mall merasa lonely dia. Tapi walaupun dia di rumah sendiri, tapi happy. Oh, ini menarik juga kan gitu. Tadi Pendeta Robert katakan, aku senang kalau 2 hari ada yang nge-WA nanya. Tapi berarti Robert senang untuk ditanya. Kan begitu. Tidak heran istrinya guru, karena guru tempat ditanya. Tempat bertanya, itu tidak heran. Saya maksud begini. Kebutuhan dasar manusia adalah, salah satunya adalah ingin dicintai dan ingin mencintai. Itu kebutuhan dasar manusia. Orang merasa lonely pada saat dia merasa tidak dicintai. Dan dia merasa tidak mencintai. Kan ada, gue pacaran sama dia seperti gak ada rasa apa-apa gitu loh. Tapi, kok lu mau pacaran sama dia sih? Aduh, gue nyaman gitu. Padahal penampilannya gak menarik. Intinya adalah bahwa kebutuhan dasar manusia adalah ingin dicintai dan ingin apa? Mencintai. Nah, lihat di pelajaran hari Rabu. Saya mundur ke hari Rabu. Di alinea yang terakhir, kedua alinea sebelum bolak. Dia mengasihi kita dalam bahasa asli Yunani, merujuk kepada kasih Kristus yang tidak berkesudahan, yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan apa? Datang. Jadi, bayangkan lonely-nya orang-orang Kristen waktu itu dan lonely-nya Yohanes. Jadi saya bisa bayangkan pada waktu kita kesepian, lalu ketemu dengan orang yang benar-benar lalu tenang. Waduh, ditepuk-tepuk pundak gini kan, kita merasa apa? Semangat lagi. Jadi saya bisa rasakan itu gitu. Jadi pada waktu Yohanes kesepian, aduh, bener gak ya? Dulu digoreng, sekarang dibuang ke sini gitu. Duh, surat sama teman-teman pun gak datang dari sini. Aku pun tidak bisa, aduh gimana. Di samping dia memikirkan dirinya, dia juga memikirkan anggota jemaatnya di sana kan. Terus sudah katakan, tenang. Aku mengasihi kamu. Ekspresinya adalah, ingat, waktu kamu digoreng, aku mengasihi kamu loh.
Sekarang kamu di sini, aku mengasihi kamu loh, dan kasihku ini sampai nanti. Aku akan datang. Jadi bisa saya bayangkan, ini saya punya ekspresi ya. Jadi waktu kata aku akan datang, ekspresionis tuh, bener, iya, aku akan datang. Bener, iya, aku akan datang. Itu ekspresi-ekspresi yang bisa saya bisa rasakan, bagaimana kenapa harus diungkapkan 3 kali, dan bagaimana keyakinan Yohanes terhadap pernyataan. Lalu dia tuliskan, lalu ini sampailah kepada jemaatnya di sana. Jemaatnya, iya, kita kan percaya sama Yohanes, seperti tema gereja kita tahun 2019, percaya kepada nabi-nabinya kan. Jadi pak mereka, benar nih Yohanes katakan seperti ini nih. Jadi kembali, feel-nya itu perlu kita rasa. Jadi kalau orang belum pernah lonely, sulit juga kali ya berarti buku Yohanes. Kan sudah pernah lonely kan? Apa sih lonely itu, bagaimana sih? Jadi satu ekspresi yang sangat luar biasa dari kata mencinta. Jadi kalau boleh saya ambil ilustrasi lagi, bagi orang yang sudah pacaran kan, saya nggak tahu dulu teman-teman. Dulu saya waktu zaman SMP pernah suka sama orang, gimana ya menyatakan saya suka selamanya ya? Saya ukir tuh di pohon jambu. Pohon jambu. Karena film zaman itu begitu. Ya, yang musik begitu gitu loh. Jadi kalau orang zaman sekarang enggak gitu loh. Kok kayak gitu ya? Jadi begitu lihat ini, apa sih yang terjadi zaman itu? Kalau boleh sebut film, film apa ya? Lagi kepikiran film. Kalau ini di mute aja, film Dylan gitu. Saya pernah nonton film itu sama Jeremy. Jeremy lahir tahun 2000. Itu film cerita tahun 90. Jeremy bilang, filmnya lebay ya. Receh katanya. Receh katanya. Lalu saya bilang, zaman Dedi seperti itu, Jer. Oh gitu ya. Bisa dapat yang saya maksudnya. Artinya, waktu kita belajar buku Wahyu, bukan hanya knowledge kita yang digunakan, tapi kita punya perasaan juga perlu digunakan. Bagaimana sih lonely itu, bagaimana sih menderita itu, bagaimana sih yang kesakitan itu, dan itu tentunya Roh Kudus yang bisa membantu kita untuk bisa merasakan. Saya gunakan beberapa istilah film dan sebagainya, kalaupun tidak berkenan di mute saja. Oke. Ada satu kutipan di dalam Testimonies for the Church jilid 4 halaman 309, dikatakan, percaya akan dekatnya kedatangan Anak Manusia di atas awan-awan tidak akan menyebabkan orang Kristen sejati menjadi sembrono dan tidak peduli akan urusan kehidupan sehari-hari. Jadi janji Yesus akan datang itu seharusnya tidak membuat kita, Yesus udah mau datang ya udah kita sembrono dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.